Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Abdul Malik SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial, serta teman-teman yang telah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, next slide. Satu, Anissa Hamidah, yang kedua, Rizky Engki Prasetya, yang ketiga, Vina Framiesta Aisyah, yang keempat, Kaila Nawalani Safinka. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perilaku Agresi. Langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Vina Framiesta. Kepadanya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pengertian agresi. Secara umum, agresi dapat diartikan sebagai suatu serangan yang dilakukan oleh suatu organisme terhadap organisme lain, objek lain, atau bahkan pada dirinya sendiri. Definisi ini berlaku bagi semua makhluk hidup vertebrata. Sementara pada tingkat manusia, masalah agresi sangat kompleks karena adanya peranan perasaan dan proses-proses simbolik. Menurut Sarason tahun 1967. Sedangkan Robert Baron dalam Koswara tahun 1988 menyatakan bahwa agresi adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Definisi dari Baron ini mencakup 4 faktor tingkah laku, yaitu tujuan untuk melukai atau mencelakakan individu yang menjadi pelaku, individu yang menjadi korban, dan ketidakinginan si korban menerima tingkah laku si pelaku. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu teori-teori agresi. Yang pertama yaitu teori insting. Teori ini adalah teori paling klasik tentang perilaku agresi. Dijelaskan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresi. Menurut Baron dan Birne tahun 1997, bahwa agresi merupakan tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Yang kedua, yaitu teori frustasi agresi. Teori ini dikemukakan oleh John Dillard dan Neil Miller dalam Berkowitz tahun 1992. Teori ini berpendapat bahwa agresi merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, frustasi adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku seseorang. Dapat atau tidaknya frustasi menimbulkan reaksi agresi bergantung pada pengaruh variabel perantara. Misalnya, ketakutan terhadap hukuman karena melakukan tindakan agresi secara nyata atau tanda-tanda yang berhubungan dengan perilaku agresi sebagai faktor-faktor yang memfasilitasi perilaku agresi. Next slide. Yang ketiga yaitu teori belajar sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku agresi sebagai perilaku yang dipelajari. Menurut Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar melalui mekanisme belajar pengamatan dalam dunia sosial. Dalam memahami perilaku agresi, aliran ini mengemukakan 3 informasi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu cara perilaku agresi diperoleh. Yang kedua, ganjaran dan hukuman yang berhubungan dengan perilaku agresi. Yang ketiga adalah faktor-faktor sosial dan lingkungan yang memudahkan timbulnya perilaku agresi. Terus yang terakhir ada teori penilaian kognitif.
Teori ini menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresi sangat bergantung pada cara stimulus ini diinterpretasikan oleh individu. Adapun Zielman sebagai pelopor model transfer eksitasi menyatakan bahwa agresi dapat dipicu oleh rangsangan fisiologis yang berasal dari sumber-sumber yang netral atau sumber-sumber yang sama sekali tidak berhubungan dengan agresi rangsangan agresi itu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anissa. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pengarah dan pencetus agresi. Yang pertama yaitu ada deindividuasi. Menurut Lawrence, deindividuasi dapat mengarahkan individu kepada keleluasaan dalam melakukan agresi, sehingga agresi yang dilakukannya menjadi lebih intens. Khususnya Lawrence mengamati efek dari penggunaan teknik-teknik dan senjata modern yang membuat tingkat atau tindakan agresi sebagai tindakan non-emosional, sehingga agresi yang dilakukan menjadi lebih intens. Kemudian yang kedua yaitu ada kekuasaan dan kepatuhan. Peranan kekuasaan sebagai pengarah kemunculan agresi tidak dapat dipisahkan dari salah satu aspek penunjang kekuasaan itu, yakni kepatuhan atau compliance. Bahkan kepatuhan itu sendiri diduga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecenderungan dan intensitas agresi individu. Dugaan ini telah dicoba dibuktikan oleh sejumlah peneliti, di antaranya itu Stanley Milgram, yang dianggap sebagai salah satu pelopor dalam penelitian pengaruh kepatuhan terhadap agresi. Dari hasil eksperimennya, Milgram mencatat kepatuhan individu terhadap otoritas atau penguasa mengarahkan individu tersebut kepada agresi yang lebih intens, karena dalam situasi kepatuhan individu kehilangan tanggung jawab atau tidak merasa bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, serta meletakkan tanggung jawab itu pada penguasa. Kemudian, next slide. Baik, yang ketiga ada provokasi. Menurut Wolfgang, pada tahun 1957, mengemukakan bahwa 3/4 dari 600 pembunuhan yang diselidikinya terjadi karena adanya provokasi dari korban. Dalam menghadapi provokasi yang mengancam, para pelaku agresi agaknya cenderung berpegang pada prinsip bahwa daripada diserang, lebih baik menyerang terlebih dahulu, atau daripada dibunuh, lebih baik membunuh terlebih dahulu. Juga terdapat kecenderungan menggunakan provokasi sebagai dalih untuk melakukan agresi meskipun provokasi itu tidak bersifat mengancam. Dalam berbagai kasus, pelaku agresi bahkan menggunakan provokasi yang diciptakannya sendiri sebagai pembenar atau dalih bagi agresi yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir ada pengaruh obat-obatan terlarang. Menurut hasil penelitian Phil and Ross dalam Brigham pada tahun 1991, mengkonsumsi alkohol dalam dosis yang tinggi meningkatkan kemungkinan respon agresi ketika seseorang diprovokasi. Penjelasan yang lain menyatakan bahwa mengkonsumsi alkohol dalam dosis yang tinggi akan memperburuk proses kognitif, terutama pada informasi yang kompleks dan menyebabkan gangguan kognitif atau cognitive disruption, yaitu mengurangi kemampuan seseorang untuk mengatasi atau bertahan dalam situasi sulit. Kemudian, next slide. Baik, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan untuk berperilaku negatif, yaitu ada 3. Yang pertama, rendahnya kesadaran diri. Rendahnya kesadaran diri dapat mengurangi hambatan atau inhibition untuk berperilaku agresi. Karena itu rendahnya kesadaran diri, baik kesadaran diri publik ataupun kesadaran diri pribadi, akan meningkatkan kesempatan terjadinya perilaku agresi karena kendali yang dipusatkan pada agresi itu melemah. Kemudian yang kedua yaitu ada dehumanisasi. Hambatan untuk tidak menyakiti orang lain juga dapat menjadi rendah jika seseorang menganggap atau melihat target respon dari tindakan agresinya itu bukan sebagai manusia, seperti binatang, seperti itu, atau melakukan dehumanisasi pada korban.
Adanya dehumanisasi ini mengurangi perasaan bersalah dan kecemasan sehingga pelaku agresi menjadi kurang peka terhadap atau tidak empati terhadap penderitaan orang lain atau si korban. Kemudian yang ketiga ada yaitu the culture of honor atau budaya yang berharga atau bisa disebut juga budaya kehormatan. Bermula dari penelitian Richard Nisbet and Dov Coven yang menemukan bahwa adanya perbedaan tingkah laku agresi secara regional antara Amerika Selatan dan Amerika Utara, di mana kecenderungan tingkat kekerasan di Amerika Latin lebih tinggi daripada Amerika Utara. Menurut Nisbet dan Cohen pada tahun 2006, hal ini dapat dijelaskan karena adanya perbedaan culture atau kultur. Orang-orang Amerika Selatan memiliki nilai culture yang disebut dengan the culture of honor, yakni menekankan berlebihan atas kejantanan, ketangguhan, kesediaan atau kemauan, serta kemampuan untuk membalas kesalahan atau hinaan dari orang lain demi untuk mempertahankan kehormatan mereka. Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap hinaan atau ancaman yang mengarah pada kehormatan ini atau pada kehormatan diri mereka. Dan hal ini membangkitkan suatu kewajiban untuk merespon dengan kekerasan untuk melindungi atau memantapkan kembali kehormatan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan dan bentuk-bentuk agresi. Perilaku agresi sudah terlihat pada masa bayi dalam usia 0 sampai 6 bulan. Bayi sudah memperlihatkan agresinya meskipun belum dapat dibedakan bentuknya. Perilaku mereka bertujuan mengurangi ketegangan. Menurut Goleman, perilaku agresi pada remaja yang timbul pada usia 6 sampai 14 tahun yaitu berupa kemarahan, kejengkelan, rasa iri, tamak, cemburu, dan suka mengkritik. Mereka mengarahkan perilakunya kepada teman sebaya, saudara sekandung, dan juga kepada dirinya sendiri. Perilaku ini dilatar belakangi adanya keinginan untuk menang, bersaing, meyakinkan diri, menuntut keadilan, dan memuaskan perasaan. Selain itu, mereka juga senang berkelahi secara fisik untuk anak laki-laki dan perang mulut untuk anak perempuan. Setelah itu, pada usia 14 tahun hingga dewasa, mereka sudah mulai memodifikasi perasaan agresif, misalnya dalam bentuk aktivitas kerja dan olahraga. Terutama perilaku ini bertujuan untuk keseimbangan emosi, khususnya harga diri. Bentuk-bentuk agresi. Menurut Bass, mengelompokkan agresi manusia dalam 8 bentuk, yaitu pertama, agresi fisik aktif langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, dan terjadi kontak fisik secara langsung, seperti memukul, mendorong, menembak, dan lain-lain. Yang kedua ada agresi fisik pasif langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, namun tidak terjadi kontak fisik secara langsung, seperti demonstrasi, aksi mogok, dan aksi diam. Yang ketiga ada agresi fisik aktif tidak langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain, seperti merusak harta korban, membakar rumah, menyewa tukang pukul, dan lain-lain. Yang keempat ada agresi fisik pasif tidak langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung, seperti tidak peduli, apatis, dan masa bodoh. Yang kelima ada agresi verbal aktif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain, seperti menghina, memaki, marah, dan mengumpat. Yang keenam ada agresi verbal pasif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok lain, namun tidak terjadi kontak verbal secara langsung, seperti menolak bicara dan membungkam. Yang ketujuh ada agresi verbal aktif tidak langsung,
yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, seperti menyebar fitnah dan mengadu domba. Yang terakhir ada agresi verbal pasif tidak langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, dan tidak terjadi kontak verbal secara langsung, seperti tidak memberi dukungan dan tidak menggunakan hak suaranya. Menurut Dodge, bentuk paling umum adalah proaktif atau instrumental dan reaktif atau bermusuhan. Proaktif dan reaktif dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu agresi fisik atau physical aggression, menyerang orang lain melalui kekerasan fisik seperti dorongan, pukulan, tendangan, atau tinjuan pada orang lain, ataupun pengerusakan barang milik orang lain. B. Agresi verbal atau verbal aggression, menyerang orang lain melalui ancaman agresi non-fisik seperti ejekan atau olok-olok, fitnah, ujaran kebencian, dan lain-lain. C. Agresi relasional, yaitu merusak hubungan pertemanan atau persaudaraan yang sudah terjalin satu sama lain dengan melalui hubungan sosial, seperti fitnah yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap korban, atau manipulasi pertemanan padahal hanya menginginkan suatu tujuan dan maksud tertentu belaka. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu kontrol terhadap agresi. Beberapa alternatif atau cara mengontrol terhadap agresi itu telah ditawarkan oleh beberapa ahli psikologi. Salah satu di antaranya yaitu ada katarsis. Katarsis itu mempunyai arti pelepasan ketegangan emosional yang mengikuti suatu pengalaman yang kuat. Itu menurut dikutip dari Daily Gulo pada tahun 1982. Katarsis mungkin dapat membantu mengurangi ketegangan yang ada dalam diri seseorang karena dalam melakukan perilaku agresif, katarsis itu bisa mengalami perasaan yang lebih baik, dan yang kedua itu bisa mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindakan agresif yang berbahaya. Terus menurut Samuel pada tahun 1981 itu menjelaskan dinamika terjadinya katarsis itu sebagaimana dipaparkan dimulai dari keadaan seimbang. Individu itu mengalami berbagai macam peristiwa yang menyebabkan dirinya itu frustasi dan stres. Kondisi ini selanjutnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, diantaranya yaitu ada struktur kepribadian, kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh seseorang, baik itu dari lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Dengan adanya dukungan faktor-faktor tersebut, ketegangan akan meningkat dan timbullah berbagai respon dalam dirinya sendiri. Respon-respon tersebut diantaranya ada reinterpretasi. Reinterpretasi itu individu berusaha untuk menggunakan akal sehat atau pikirannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua yaitu timbul rasa marah, di mana kemarahan itu dapat berbentuk yang pertama ada supresi, yaitu individu melakukan penekanan terhadap rasa marah, norma-norma masyarakat setempat atau norma keluarganya yang dialami. Penekanan ini dilakukan mungkin karena yang tidak mengizinkan untuk mengekspresikan kemarahannya, sehingga menimbulkan gangguan yang disebut dengan psikosomatis. Secara terang-terangan, adanya penekanan ini dapat menimbulkan gangguan yang disebut dengan psikosomatis. Untuk kemarahan yang kedua yaitu bisa berbentuk sublimasi, yaitu suatu bentuk penyaluran perasaan tegang atau kemarahan yang dapat diterima oleh masyarakat. Penyaluran ini dapat berwujud aktivitas-aktivitas kesenian, olahraga, maupun aktivitas bisnis yang mengandung persaingan. Untuk kemarahan yang ketiga yaitu ada agresi, yaitu bentuk penyaluran yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Karena penyaluran ini itu bersifat mengganggu atau merusak korban agresinya, dan belum tentu pihak yang menyebabkan tindakan atau kemarahan ini
tetapi dapat juga pihak lain yang tidak bersalah atau benda-benda yang mati atau sebagainya. Agresi ini bisa ditunjukkan pada penyebab agresi tersebut, baik itu agresi langsung, sedangkan agresi yang dikenakan pada pihak yang tidak bersalah itu dinamakan agresi tidak langsung. Next slide. Terus untuk kontrol terhadap agresi yang kedua yaitu ada menurut Megarg, yaitu ada 4 faktor determinan yang menghambat suatu agresi, yaitu yang pertama ada kecemasan atau ketakutan pada hukuman dikondisikan. Yang kedua ada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipelajari berkaitan dengan perilaku non-agresi baik melalui pernyataan-pernyataan atau instruksi secara verbal maupun modeling. Terus yang ketiga ada empati atau mengambil alih peran calon korban. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pemberian pelatihan agar orang lebih empati akan mengurangi agresi. Terus yang keempat ada pemberian pengalaman emosional yang positif seperti memberikan rasa humor. Itu dapat mengurangi agresi juga. Next slide. Baik, itulah pemaparan dari hasil diskusi kami yang bisa ditarik kesimpulan bahwa agresi itu dapat diartikan sebagai suatu serangan yang dilakukan oleh suatu organisme terhadap organisme lain, objek lain, atau bahkan pada dirinya sendiri. Agresi itu juga mempunyai beberapa teori yang sudah dijelaskan tadi, yang diantaranya yaitu ada teori insting, teori frustasi agresi, teori belajar sosial, dan yang terakhir yaitu teori penilaian kognitif. Dalam perilaku agresi itu juga terdapat faktor-faktor yang menjadi pengarah dan pencetus dari agresi. Dari adanya faktor tersebut, tentu harus ada juga kontrol terhadap perilaku agresif yang sudah dijelaskan dalam presentasi tadi. Next slide. Baik, itulah presentasi dan pemaparan hasil diskusi kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.